Selamat datang kembali di Greenland 65 TV. Hari ini kita berada di Kampung Laut, salah satu desa unik di Cilacap, Jawa Tengah, yang tentunya menawarkan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan alam dan air. Di sini kita bisa merasakan keseharian masyarakat pesisir yang mengandalkan alam sebagai sumber penghidupan utama mereka. Seperti namanya, Kampung Laut ini terletak di perairan Sagara Anakan, tepatnya di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Sekarang gue udah nyampe di Kampung Laut ya. Kampung Laut Ujung Alang, desanya Motean. Lo harus tahu, di sini tuh panas banget, bos. Geblek, pokoknya panas sekali di sini ya. Suhu di sini katanya bisa sampai mencapai 30 derajat ya. Jalin itu bisa meleleh ya, saking panasnya. Nanti kita akan explore ada apa aja di kampung ini dan bagaimana kehidupan mereka berada jauh sekali dari peradaban perkotaan. Kalau kita sehari-hari menggunakan motor ya, kita pasti di setiap rumah punya kendaraan seperti motor, mobil atau. Nah di sini tuh nggak berlaku, bos. Mereka lebih memilih membeli compreng, sejenis perahu yang udah gua kasih lihat ke lu tadi ya waktu di perjalanan, karena memang itu lebih berguna daripada motor ya. Kita nggak bisa kemana-mana, kalaupun kita harus ke kota dari sini tuh jauh banget, harus menggunakan compreng dan melewati lautan. Nah, pokoknya in the middle of nowhere, I don't know ya. So desa ini terpisah dari daratan utama, sehingga untuk sampai ke sini kita harus menggunakan perahu. Dulunya gini mas, dulunya orang Ujung Alang itu penempatannya di daerah Nusa Kambangan. Setelah tahun 549 itu semua orang kan diusir oleh penjajah. Akibatnya tuh larinya ke lautan Laguna Sagara Anakan. Dulu Laguna Sagara Anakan kedalamannya tuh sampai 12 meter, alur jalan lintas sampai 16 meter. Setelah tahun 285 itu mulai merintis ada sampah-sampah yang dari Sitandui itu numpuk di sini, akibatnya kedangkalan sampai sekarang. Nah, penempatannya orang di sini itu dulu kan hasil itu melimpah, Laguna Sagara Anakan. Nah, jadi tidak memikirkan di punya sawah yang di darat aja ditinggal gitu. Kampung Laut terbagi menjadi beberapa dusun, antara lain Dusun Ujung Gagak, Karanganyar, dan Motean. Saya asli orang Kampung Laut. Ya kalau Dusun Lempong Pucung itu kebanyakan petani. Kalau Dusun Paniten itu nelayan. Di sini mayoritas penduduknya adalah nelayan yang sehari-harinya mencari ikan di sekitar perairan Sagara Anakan. Kalau di sebelah selatan itu petani dan di sebelah utara itu nelayan. Hidupnya di sini tuh nyaman, nggak ada perampok, nggak ada pencuri. Ya misalnya kita dapat 100.000 aja udah nyaman. Kalau nggak ngalir itu pakai perahu dari diangkut dari sebelah selatan sana. Selain itu, mereka juga mengolah lahan-lahan tambak untuk membudidayakan ikan dan udang. Ya kalau merasakan sekarang ya sangat-sangat prihatinkan. Karena setelah sudah lautannya sudah dangkal, Laguna Sagara Anakan, hasil laut itu mengurangi. Kehidupan di Kampung Laut memang sedikit berbeda karena lingkungan perairan yang menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan. Dulu memang sini ada tambak, Mas.
Setelah itu kan tahun berapa ya, 96 atau 99 lah, itu ada penjaraan, Mas. Ternyata kampung laut ini punya sejarah yang cukup unik. Kawasan ini awalnya dihuni oleh para nelayan sejak zaman dahulu. Namun, karena adanya sedimentasi dan perubahan ekosistem di sekitar muara sungai, lahan-lahan yang ada di sini akhirnya terbentuk dan dimanfaatkan untuk permukiman dan tambak. Masalah tambak itu mau panen bicara. Kalau darurat kita ke rumah sakit ya gitu kan, kita harus naik perahu, naik combreng itu. Tidak hanya soal lingkungan, masyarakat di kampung laut juga memiliki tradisi dan budaya yang masih sangat dijaga. Mereka masih mempertahankan kearifan lokal dalam mengelola alam, seperti cara menangkap ikan tradisional dan ritual-ritual tertentu yang berhubungan dengan laut. Karena setelah sedimentasi semakin dangkal kan semakin mengurangi, akibatnya kan gitu, Mas. Dari sini cuman ada 2 jalur ya gitu. Pertama jam 9, kedua jam 1. Kalau udah lewat jam itu udah nggak ada kapal lagi. Pertanian dulu sini bisa menghasilkan panen padi itu melimpah. Setelah dibuatkan kanal itu kan jadi air asin masuk kan, sekarang bongkor, pertanian nggak bisa ditanami. Kehidupan sosial di kampung laut sangat erat. Sebagian besar keluarga di sini hidup berdampingan dan saling bantu-membantu. Ya udah terbiasa sih karena hidupnya kan sudah di sini. Dulunya hutan kan rusak, ya kita mau dikembalikan dong. Meski terpencil, anak-anak di sini tetap mendapatkan akses pendidikan. Sekolah-sekolah di kampung ini mungkin tidak semewah di kota, tapi semangat belajar mereka tetap tinggi. SMP, SMA, SD ada. Di sini tuh lebih ekonominya lebih inilah. Kalau misalkan di kota kan apa-apa harus bayar. Kalau di sini kan misalkan kalau nggak ada lauk atau nggak ada ikan gitu, kita bisa cari kerangnya gitu, Pak. Ya kelompok nelayan kita ingin menguri-uri seperti apa sih dulunya ikan piting di sini banyak kok sekarang mengurangi. Apakah karena kegundulan hutan mangrovenya atau gimana kan? Coba kita kan diperbaiki loh, Mas. Selain itu, beberapa organisasi lingkungan juga hadir di sini untuk membantu masyarakat. Misalnya dalam rangka kegiatan pelestarian hutan mangrove yang ada di sekitar kampung ini. Hutan mangrove menjadi penting untuk mencegah abrasi dan melindungi kampung dari badai laut. Gimana ngerasain susahnya di sini gitu. Perjalanan kita di kampung laut hari ini benar-benar memberikan banyak inspirasi tentang bagaimana kehidupan bisa tetap harmonis di tengah keterbatasan. Masyarakat di sini adalah contoh nyata bahwa manusia dan alam bisa saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Terima kasih sudah menemani Greenland 65 TV menjelajah kampung laut di Cilacap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk melihat perjalanan kita berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.